Selamat datang di channel Belajar Keuangan. Hari ini kita akan membahas tentang tips keuangan praktis. Teman-teman bisa melihat judulnya adalah penipuan kris palsu. Ini lagi heboh ya, minggu-minggu lalu ada kasus tentang kris palsu. Saya akan bahas tentang kronologis kasusnya. Jadi di sini ada seorang pelaku tersangka, dia menggunakan kris palsu, dalam arti krisnya itu bukan masuk ke rekening yang seharusnya, tetapi itu masuk ke dalam rekening dia sendiri. Kejadian ini muncul di media pada hari Senin, tanggal 12 April lalu 2023. Jadi si pelaku ini menempelkan kris yang isinya itu adalah rekening dia sendiri di berbagai lokasi tempat ibadah. Ya, jadi kasusnya cukup heboh. Diduga baru mendapat sekitar belasan juta ya. Tetapi kita tidak tahu sebelum-sebelumnya apakah pelaku ini sudah melakukannya di waktu yang berbeda. Nah, sebenarnya apa sih teman-teman kris itu, dan aman nggak sih transaksi dengan kris? Saya coba bahas secara singkat ya teman-teman. Yang pertama itu kris, singkatannya Quick Response Code Indonesian Standard. Kalau lihat bacaannya, dulu saya suka bilangnya QRIS ya, tetapi Bank Indonesia sudah memberikan penjelasan, membacanya adalah KRIS. Dia diterbitkan oleh Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia. Jadi Bank Indonesia bekerja sama dengan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau disingkat ASPI. Isinya ASPI ini selain dari bank, juga ada lembaga keuangan non-bank ya. Saya sebut aja merek seperti ada GoPay, ada OVO, ada ShopeePay, ada Dana gitu ya. Mereka bukan bank, tetapi mereka lembaga keuangan non-bank yang masuk dalam asosiasi tersebut, diberikan kewenangan untuk bisa menerbitkan kris. Nah, selanjutnya saya akan memberikan tips aman kepada teman-teman ketika menggunakan kris. Yang pertama, teman-teman, ketika mau transaksi di merchant tertentu, misalnya mau beli kopi atau mau beli bubble tea atau dan lain-lain ya, ataupun juga mau mentransfer ke suatu tempat ibadah, teman-teman pastikan dulu nama yang tercantum ketika kita sudah scan itu namanya sama dengan merchant ataupun penerbit kris yang memang mau kita pakai. Setelah pastikan namanya sesuai, baru teman-teman masukkan dana yang ingin ditransfer. Nah, yang kedua, jika teman-teman ragu, sebaiknya transaksinya jangan dilanjutkan. Karena kita nggak tahu ya itu benar apa salah gitu ya. Ini rekeningnya sesuai apa enggak. Selain itu juga kalau misalnya teman-teman ragu, coba teman-teman konfirmasi ke pihak terkait. Misalnya di merchant itu ada kasirnya gitu ya. Ditanyakan, "Mbak, ini namanya ini ya, merchantnya ya, kok beda ya?" Misalnya kita sebut aja beli kopi patah hati misalnya, tapi yang muncul di krisnya itu adalah kopi ini tanpa gula, kan nggak sama ya namanya. Nah, itu bisa dikonfirmasi ke pihak terkait. Kemudian teman-teman juga pastikan tetap menjaga kerahasiaan PIN ya, karena PIN itu begitu penting. Jangan di-share PIN akun kita ya, karena kalau di-share nanti dana kita bisa disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Nah, kemudian bagaimana tips untuk para merchant nih sebagai pengguna kris? Nah, teman-teman yang punya kris ya, pastikan di tempat teman-teman jualan ya atau teman-teman berusaha itu cek stikernya. Jangan sampai stikernya udah rusak atau stikernya ditempel oleh stiker-stiker yang lain.
Karena modus yang kasus kemarin itu dia menempelkan dari stiker yang lain gitu ya teman-teman. Jadi dipastikan dicek, kemudian taruh lokasi krisnya itu di lokasi yang aman. Jadi bukan di lokasi yang umum. Kalau di lokasi yang aman biasanya kalau saya transaksi itu di dekat kasir ya. Kalau misalnya nanti tempat usahanya lagi mau tutup, disimpan krisnya ya, jangan ditaruh digeletakin gitu aja. Nanti bisa jadi takutnya gitu ya ada oknum yang nakal ditempel dengan kris palsu dalam tanda petik, kris yang bukan masuk ke dalam rekening teman-teman yang punya usaha nih. Jadi perlu diperhatikan. Kedua juga teman-teman disarankan bisa pasang CCTV ya, karena kita nggak tahu akan ada kejadian apa di tempat tersebut. Jadi dipastikan saja teman-teman menggunakan CCTV untuk pengamanan. Yang terakhir, kalau misalnya ternyata teman-teman mengalami kasus yang dimana dananya tidak masuk, laporkan ke pihak yang berwajib. Yang berwajib ini siapa aja, nggak cuma polisi ya teman-teman. Pastikan dulu teman-teman lapor ke pihak bank, merchant di mana teman-teman buka kris tersebut, dicek lagi itu masuk nggak dananya. Kalau misalnya ternyata kasusnya adalah ditempel stiker yang palsu atau stiker yang berbeda, ya teman-teman bisa laporkan ke pihak kepolisian ya, karena ini sudah masuk di dalam ranah pidana. Ya, demikian teman-teman tips singkat tentang tips praktis keuangan dari Belajar Keuangan Channel. Kalau semoga bermanfaat, kalau dirasa video ini bermanfaat, teman-teman bisa share, bisa sampaikan ke teman-teman yang lain supaya paham dan mengerti tentang transaksi dengan kris. Terima kasih sudah menonton channel ini. Sampai jumpa, jangan lupa untuk subscribe dan like, dan saya akan membuat video-video yang lain seputar dengan tips praktis keuangan. Teman-teman bisa komen di kolom bawah untuk menyampaikan topik-topik yang kira-kira teman-teman ingin dibahas secara singkat dan jelas. Terima kasih.